Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Biyadiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihi ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Wa bidzalika wusifu washtuhiru wa ngurifu. Dan dengan yang demikian itu maksudnya ghadab fillah. Jadi kalau melihat perintah-perintah Allah ditinggalkan dan melihat larangan-larangan Allah dikerjakan, itu para nabi dan siddiqin itu ghadab dan ghairah. Ghadab di sini diartikan kemarin sangat bersemangat, semangatnya berapi-api untuk mengubah yang demikian itu dan mengerjakannya dengan penuh gairah, ingin mengubah keadaan dengan semangat yang berapi-api. Ya, dengan yang demikian itu para nabi dan siddiqin disifati dan dikenali serta dimasyhuri, maksudnya mereka itu mempunyai sifat seperti itu dan masyhur dengan hal yang seperti itu dan dikenali dengan yang seperti itu. Jadi ingin mengubah yang buruk menjadi baik, mengajak kebaikan, mencegah keburukan, kejahatan, dosa. Kama waroda fil hadisi, sebagaimana telah sampai di dalam hadis annahu alaihi salatu wassalam kana la yaghdabu li nafsihi fa idzan tuhika Fa'idan tuhika syai'un min hurmatillahi ta'ala lam yakum li ghadabi syai'un. Bahwa Rasulullah SAW itu tidak marah untuk dirinya, tetapi tatkala kehormatan Allah itu dirusak, maka tidak ada yang berani menghadapinya, tidak ada sesuatu pun yang berani menghadapi Rasulullah, tidak ada yang berani menghentikan Rasulullah untuk mengubah keadaan itu. Jadi Rasulullah itu tidak pernah mempersoalkan kepentingan dirinya sendiri. Kalau menyangkut kepentingan dirinya sendiri, Rasulullah itu tidak pernah gimana-gimana, tidak pernah ghadab. Tapi kalau kehormatan Allah itu dilanggar, maka Rasulullah itu akan mengubahnya dan tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Rasulullah. Maka maqala alaihi salatu wassalam, dan sebagaimana sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam fi haqqi Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu, qalu al-haqu wa ma lahu fin nasi min sadiqin. Dan sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam mengenai haknya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu perkataan Umar itu adalah nyata, benar.
dan tidak ada dan karena itu Sayyidina Umar itu diistilahkan Rasulullah wa malau fin nasi min shadiqin. Tidak ada yang di antara manusia itu yang seperti Sayyidina Umar dalam hal mengatakan kebenaran. Jadi tegas, bersemangat, berkobar-kobar semangatnya untuk mengubah keadaan yang tidak benar itu. Tidak ada yang ditakuti. Tapi bukan marah-marah. Ini bersemangat tidak loyo. Wa qala ta'ala fi wasfi ahbabi minal mu'minina adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laimin. Allah Ta'ala mensifatkan, menggambarkan kekasih-kekasihnya yaitu diantara orang-orang beriman dengan firman adzillatin 'alal mu'minina. Sesama orang beriman itu mereka merendahkan dirinya. Sama orang beriman itu merendahkan dirinya, mengalah dengan saudaranya itu mengalah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu sesama orang beriman itu kan saudara. Adillatin 'alal mu'minin, merendahkan diri, mengalah pada sesama orang beriman. Angizzatin 'alal kafirin, dan tegas terhadap orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang kafir di sini itu terhadap kekafirannya kita orang-orang beriman itu yang menjadi kasih Allah itu tegas dalam bersikap. Tegas dalam bersikap itu bukan kaku. Ini kemarin sudah kita bahas mengenai bagaimana amar ma'ruf nahi munkar itu. Cerdas, taktis, dan seterusnya. Yujahiduna fi sabilillah, mereka senantiasa yujahiduna, berjuang, bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah, bersungguh-sungguh dalam berjuang di jalan Allah. Tidak setengah-setengah, memperjuangkan agama Allah itu bersungguh-sungguh. Adalah tidak ada yang lebih penting yang mereka kerjakan selain jihad fisabilillah, memperjuangkan agama Allah, menomorsatukan perjuangan menegakkan agama Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak khawatir celaannya orang yang suka mencela. Tidak khawatir dibilang, dikomentari bagaimana saja. Tuh, dicela mungkin, diancam mungkin. Jadi tegas, bersemangat memperjuangkan agama Allah terhadap sesama orang beriman, saudaranya sendiri. Itu adillah, merendahkan diri, mengalah, lemah lembut. Aizzatin 'alal kafirin. Orang-orang kafir itu tegas, tidak ada kompromi. Maksudnya tidak ada kompromi. Itu bukan kaku, bukan apa. Benar-benar mencari cara. Yujahiduna fisabilillah, mereka memperjuangkan agama Allah, bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan agama Allah. Bung Karno dulu kan, jangan tanyakan apa yang telah negara berikan untukmu, tapi tanyakanlah dirimu sendiri apa yang telah kamu berikan untuk negaramu. Cara Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu, jangan
mencari hidup dari Muhammadiyah. Tapi hidup-hidupilah Muhammadiyah. Nah, kalau Hadratus Syekh Hasyim As'ari pendiri NU, ya oke kalimatnya yang seperti itu. Saking oke ngantek sing arti kutip sing endi ya. Jadi artinya semuanya itu begitu, nah loh. Nah, nanti kan keterangannya ulaika humul muflihun, ini itu ayat dalam ayat berikutnya dan ayat-ayat lain. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kejayaan dunia dan akhirat. Tuh. Nek kepengen jaya dunia akhirat itu ora kok piye-piye, ya, terus-menerus memperjuangkan agama Allah dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, penuh semangat, penuh gairah, memutar otak sedemikian rupa, mencari cara yang sebaik-baiknya dan seterusnya dan seterusnya. Itu nanti akan diberi kejayaan di dunia dan di akhirat. Fatabayyana annal mu'minal kamila layak diru ayyam lika nafsahu inda musyahadatil mungkarati hatta yughayyiraha ayuhala bainahu wa baina dzalika bima la taqata lahu ala daf'i. Maka jelaslah sungguh orang beriman yang sempurna itu tidak akan mampu menguasai dirinya ketika melihat kemungkaran hingga mengubahnya, atau karena terhalang sehingga tidak bisa mengubahnya dengan sesuatu, misalnya karena tidak ada kemampuan untuk menolaknya. Jadi orang beriman yang sempurna itu tidak mampu mengerem dirinya untuk mengubah sesuatu yang mungkar. Jadi tidak bisa cuek orang beriman itu. Orang beriman yang sempurna itu kalau melihat ketidakberesan tidak bisa cuek, tidak bisa leh-leh luweh, tetapi berusaha mengubahnya. Nah, gitu loh. Berusaha mengubahnya. Kecuali kalau memang benar-benar tidak mampu, terhalangnya itu karena betul-betul tidak mampu, bagaimana lagi? Nah, ini nanti kaitannya dengan ad-dinun nasihat. Agama itu kan kehendak baik, nasihat. Itulah. Jadi kalau kita itu ingin menjadi orang yang beriman dengan sempurna, jangan pernah cuek, jangan pernah acuh tak acuh, jangan pernah kalimatnya melihat ketidakberesan. Kecuali kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengubahnya menjadi beres, menjadi baik. Yalah. Kecuali kalau memang benar-benar tidak mampu. Nah, dengan begitu itu nanti secara bersamaan, secara simultan, orang beriman yang sempurna itu nanti ya dia tidak akan bikin masalah. Karena apa? Kalau melihat masalah aja tidak bisa menahan diri untuk menyelesaikan ya. Nah, apalagi kok bikin masalah. Orang lain bikin masalah saja nggak tahan untuk dia. Itulah. Nah, kira-kira kayak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu dengan penuh pertimbangan, penuh kehati-hatian, penuh ketelitian, penuh kecerdikan. Ilmunya juga harus cukup. Tidak asal-asalan, tidak antam kromo, tidak ngawur, tidak waton. Betul. Ya, paling sedikit kan mendoakan kalau keadaan itu tidak beres, tidak baik.
Karena sebenarnya manusia itu satu. Kenapa begitu? Makin artinya manusia satu itu gimana? Makin banyak orang baik, makin enaklah hidup kita di dunia maupun di akhirat. Makin banyak orang yang tidak baik, ya makin repot hidup kita. Kalau dunia repot ya berarti akhiratnya nanti juga repot. Ya, manusia itu kalau orang Aceh, orang mana Padang bilang bersaudara. Nah, tentu kita lihat kadar kekuatan kita masing-masing. Njur ora waton lho, saiki agak usum santri waton nih. Di apa ya? Ono sing salat ya karena santri baru saya melihat salat sunat kok mosok ngene iki pas sujud iki tangane. Iki sujude apa ya? Sing ngene apa? Sujud apa? Apa ya? Kidang sing dhuwur banget gelune apa? Jerapah. Sujud ya harus begini ya tangannya. Ini semua harus nempel ke tempat kita bersujud ya. Kening juga harus nempel. Hidung juga harus nempel. Nek mulut enggak usah. Nah, kening nempel, mulut, hidung nempel, dua telapak tangan nempel. Dengkul nempel. Dua dengkul nek di dengkul lho, nek dengkul ya ora. Terus mancat kakinya, mancat tuh gini jari-jarinya. Sujud ya ngono, mau sujud ini ki. Dadi kalingan jerapah aku. Iki biyen ngajari pesolatan piye, warung belajar salat. Ya santri anyar. Santri lawas nek ngono kuwi ya tendiang ya kebangetan wong ilmu-ilmu dasar seperti itu enggak bisa. Sok nek wis belajar yang pesantren, makanya bersungguh-sungguhlah dalam belajar itu. Jangan tidak bersemangat atau tidak bersemangat. Ya, ilmunya enggak dapat nanti. Udah. Oh, santri sing sujude ngene iki, tekan apa itu? Ini apa ini? Sikunya nempel semua begini. Wah, aku dadi kelingan asune Ashabul Kahfi aku. Yo nek oleh nih ya bagus banget tau ngono iki. Rasulullah enggak ngajari kayak begitu. Anjing itu alanan ini. Janganlah ya gini enggak. Nek perempuan ya begini. Terus anggere habis sujud berdiri ngangkat tangan lagi. Ngangkat tangan itu Allahu Akbar itu satu kalau takbiratul ihram. Dia kedua mau ruko Allahu Akbar ruko. Bangun dari ruko sami Allahu liman hamidah ngangkat tangan. Gitu. Yang keempat habis tasyahud awal, habis tahiyat awal itu baru ngangkat tangan terus sedekap. Loh ini setiap rakaat mau berdiri mau sedekap ngangkat tangan terus, aduh. Ngajinya di mana Mas? Qadhatul Fatihah. Wah, ini kiai ini nanti salah lagi saya. Udah loh. Ngangkat tangan itu tempatnya satu. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mulanya Allah. Santi mana Mas Rofa? Tendiang gitu. Ngangkat tangan gini loh, khatma mangibeh. Rasa disanggol kene ora apa nek ana sing nyanggol Allah. Allahu Akbar. Nanti nek mau rukuk ya Allahu Akbar. Bangun rukuk sami Allah liman. Ini ngadep ke sana. Jangan sami Allah. Tukang parkir we. Gini ngadep kiblat. Terus setelah tasyahud awal mau bersedekap, berdiri mau bersedekap ngangkat tangan. Selain itu enggak usah ngangkat tangan. Halo. Habis sujud berdiri Allahu Akbar langsung sedekap bae ora usah ngangkat tangan. Wis kamat melayu ya isih ana santri ngene iki. Nah itu maksud saya itu kita saling mengoreksi ini loh. Jadi jangan cuek, nek santri cuek ana wong ngono kuwi ya diem saja. Wis ben men dikandani Pak Kiai lho nek apa-apa Pak Kiai tenan ya sing muflihun kok ming Pak Kiai no.
Kan itu ta? Oh ini tadi lari-lari. Nah, diberitahu, didekati. Oh tadi setiap mau bersedekap dari sujud, dia ngangkat tangan terus, ya dikasih tahu ngangkat tangan itu Mas, Mbak, tempatnya 1 takbiratul ihram gitu seperti tadi. Adalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malam Senin ini saya ono kayak gitu itu. Jadi ini misalnya ini dengkul kan memang gini lah, ternyata tahiyat kan gini. Ada ngene oleh ada. Ngene ada. Rasa ngene ada. Ini biasa ada. Karena arep salam kan ini dilipat dulu. Assalamualaikum ngono iki rasa dingene. Assalamualaikum. Ngemis karo Gusti Allah jare apik. Ya nggone ra nggon kuwi gitu ta. Mesti senengane nampa BLT, BLSM. Marai saiki iki rakyat Indonesia ada kayak gitu itu mentalnya ngene adane. Pokoknya nek santri mentalnya ngene wah ketok tangane itu nih ta. Sukanya itu gini minta krida lumaing asta itu buruk seperti itu. Buruk. Jangan tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Nah, itu. Allah meneh ya. Ya banyak tuh hal santri, terutama santri mukim itu, santri lajon ya padha wae. Nanti mukim itu loh, dari santri mukim itu karepku ya memenuhi syarat. Ada 1-2 yang sebenarnya tidak memenuhi syarat. Mbak Kantar nyapu ya cuek wae meneng wae. Waduh. Enggak bener itu. Anak muda kok begitu. Mbak Kantar nyapu kowe njikok kitab terus deres. Tek-toke. Lha deres engko mau ngopo? Ana mbasan do temandang tek-tok deres misalnya. Itu kan ya enggak pas. Lho. Sing sregep, salat subuh ya sak telat digugah ya. Waduh. Aja mengharapkan digugah terus. Ngerti nek salat subuh kangelan le tangi iki mbok nek turu aja bengi. Itu loh. Habis ngaji nek perlu langsung habis mengerjakan tugas asa-asa apa-apa jam 09.00 jam 10 tidur. Atau rasa tidur tekan subuh. Biasanya bangun juga susah. Tidurnya jam 1, jam 2 ngobrol. Ya, ngobrol seperti itu kan maksiat itu. Karena membuat sholat subuhnya terlambat. Lho, nek cah SD saya bangun, lha iki wis kuwok edan. Nek mung pisan pindho saya bangun lho kok acek rutin istiqomah. Waduh. Sebelum memikirkan hal-hal yang besar amar ma'ruf nahi mungkar itu diri sendiri kita benahi dulu. Santri mukim itu loh. Kepekaannya, kebersihannya macam-macam. Makin kamu melayani orang makin baik. Mbak Kantar nyapu kue pingpong ya serah masuk akal. Kadang pingpongnya ya tak dinamit itu. Masanya membuat tidak peka. Hotspot barangnya naik ganggu copot. Nggak status we sempat kok. Nge-like sempat, ngomentari sempat, main Facebook sempat. Kenapa yang lain tidak sempat? Betul. Nek kaca karo makmun itu ndek tugas pondok ngupload. Liyane ya ora. Ora fisabilillah. Fisabilil hawa nafsi. Memperjuangkan hawa nafsu keinginan. Betul. Ini anak-anak muda gairah nggak ada, semangat nggak ada, gimana? Ya 1-2 ada lah, deres, diam-diam saya tahu. Satu pikirannya yang warna-warna, harus golek pengetahuan. Kalau untuk pengetahuan siji wis gaya banget, tampilkan yang Rofa Community, ya. Waduh, Rofa Community kok kasih pinter, rasa keminter.
dan seterusnya. Ini anak-anak muda ini, santri-santri mukem anak-anak muda. Seorang Mbah Kandar kalah terus, salat subuh kalah terus Mbah Kandar. Sok raisen we. Jenengan pun kalah Pak. Lha kan imam keri. Oh jenengan pinter golek alasan. Ya mula kowe dadi imam men pinter gawe alasan. Nah, itu. Kita ngomong hal-hal yang canggih, teliti, cerdas, cerdik, macam-macam. Lah, jebulane hal-hal sepele aja sujud isih ngene. Salat subuh isih nek ra digugah angel. Ana wong tua nyapu ya tidak peka perasaannya. Wah, gimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Aku sepet karena layak diru ayam lika nafsahu nginda musahadatil mungkarat itu termasuk mungkarat. Makanya aku sepet aku roh sebuah ana iki piye ta ana gembledek Mbah Kiai tok jauh stroke saja ya gembledek kan mungkin ya. Nek aku gembledek ya aja nganti stroke lah tak onek-onek wae rampung ta. Mbangane stroke ta mbangane diampet. Hatta yu ghayruha. Padahal mangkele pol terus antine mbok antemi rampung ta. Nek do lunga pripun Pak? Ra apa-apa mah ganti santri sing luwih apik saka Gusti Allah, ra usah kuwatir. Memang amar ma'ruf nahi mungkar itu kudu la yakhafuna laumata laim jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nomor satu kan jihad fisabilillah. Yang pertama itu kita begitu, tugas santri itu begitu. Nek ngaji we lengkat-lengkot, cok nyang cok ora semangat. Ya bagaimana mau amar ma'ruf nahi mungkar? Itu tah. Ngajinya aja cok nyang cok ora. Nek nyang ya mantuk-mantuk ning ra ditandangi. Baru gue njaluk saran meneh, ada wah, wes kau kan njaluk saran atau ditandani. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal munafiku wa man dongu fa imanu jiddan fa idza ra'al munkarat ta'allalu wa ngadzaru anfusahum bil a'dzarir raqiqati allati la yakumu biha hujjatun 'indallah wa 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang masih munafik dan orang-orang yang masih lemah imannya, naudzubillahi min dzalik, ketika mereka melihat kemungkaran, ketidakberesan, persoalan masalah, mereka cari-cari alasan, cari-cari permakluman untuk dirinya sendiri dengan permakluman atau alasan-alasan yang ringkih, yang tidak kuat. Yang itu nanti tidak bisa menjadi hujjah, menjadi argumen, menjadi alasan di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya tadi malam saya bilang sama Pak Wan, saya itu sulit menerima alasan orang. Karena saya juga tidak pernah menerima alasan untuk diri saya sendiri. Nah, saya begitu. Kenapa tidak begini? Wah, soalnya begini, nggak bisa saya terima. Alasanku ya kurang nompo. Ini loh. Jadi kalau banyak alasan itu udah enggak. Itu tanda-tanda orang yang tidak beres. Cari-cari alasan, tanda-tanda tidak beres. Tidak bertanggung jawab. Nah, saya enggak mau itu. Biar belajar sastra sih, belajar juga karo Pak Ragil Suwarno Pragulapati itu. Kalimat yang selalu saya ingat-ingat itu, kalau kamu menjadi orang yang hebat, kejamlah pada dirimu sendiri dan lunaklah kepada orang. Sukalah memaklumi orang, tapi jangan suka memaklumi diri sendiri. Jangan suka cari-cari alasan untuk kelemahan diri kita sendiri. Karena cari-cari alasan itu nanti alasannya untuk tempat bersembunyi dan itu nyaman. Tetapi kita lama-lama makin konyol tidak terasa.
Makin tidak bermutu, makin tidak bermutu, makin tidak bermutu. Nah, jangan makanya. Oh ya satu lagi ini. Musom juga. Jadi kita itu kan sudah punya tekad untuk menjadi orang yang ahli sedekah. Entah. Setiap penghasilan kita 5% lah minimal atau 10% lah kita untuk sedekah. Tapi sedekah itu juga harus diusahakan tepat waktu, tepat sasaran. Misalnya saya punya uang 200.000, wah ini untuk sedekah 100.000. Mosok kiai cuma 10%, 20.000 saru misalnya. Ini sedekah ini saya pisahkan. Kemudian bagaimana saya mendistribusikan atau memberikan sedekah itu ya berdoa kepada Allah, ya Allah tepatkanlah, berilah saya petunjuk sehingga saya bisa mensedekahkan uang ini dengan tepat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan guru-guru saya sehingga engkau ridho. Orang waton-watonan kan gitu ta. Sing penting iki sedekah kita ambil dulu. Ketika mau mendistribusikan ini berdoa. Saya dulu pernah memikirkan hal itu. Pernah mendiskusikan juga dengan Pak Kiai Katib, dengan Al-Maghfurlah, Sohibul Fadilah, Pak Kiai Abdul Muhid. Dan itu panjang diskusinya itu. Tidak mudah. Salah satu kesimpulannya, tapi kamu jangan salah mengerti. Sedekah yang selalu tepat dalam keadaan apapun itu hanya kepada ulama ul akhirah, kepada ulama akhirat. Yang lain itu bisa tepat, bisa tidak. Ini jangan Pak dunia Pak Kiai pengen disedekahi. Bukan, aku sugih rasa khawatir. Oh gandeng sugih ya rasa disedekahi. Ya ora apa-apa, cen kowe cethel kan. Itu. Itu loh. Jadi ada dua langkah. Yang pertama kita melawan kebakilan kita dengan kita itu bersedekah, memotong pemberian Allah 5%, 10%, syukur lebih. Satu itu. Yang kedua ketika akan mendistribusikan itu harus kita berdoa lagi supaya tepat. Ada kalanya sedekah itu sebagaimana disabdakan Rasulullah, di zaman dulu ada orang yang ingin bersedekah kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukan saya dengan orang yang harus saya sedekahi menurutmu. Keluar dari rumah ketemu orang, dilalah yang ditemui itu orang kaya, kan seolah-olah tidak tepat. Padahal akhirnya kan tepat. Ternyata orang kaya itu bakhil, pelit. Jika disedekahi uang sejumlah itu, dia jadi sadar, loh orang ini tidak terlalu kaya aja sedekahnya banyak. Saya kaya, lebih kaya dari dia, enggak pernah sedekah atau tidak pernah sedekah sebanyak ini. Malu. Setelah menerima itu entah berapa saat setelah menerima sedekah itu jadi malu, jadi sadar. Hari berikutnya sedekah kepada pelacur. Seolah loh pelacur kok disedekah. Ternyata dengan sedekah itu sang pelacur bertobat. Hari berikutnya lagi ya dan seterusnya. Karena berdoa kepada Allah. Jadi jangan asal-asalan. Nah, sedekah itu kan diusahakan nek tepat itu nanti tepat guna. Pada pelacur itu ya, pelacur itu tobat menggunakan uangnya untuk modal buka tailor ya. Penjahit itu apa? Tailor ya. Nah, gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Mula nek Pak Kiai iki nek kadang-kadang iki nek sing ndedit mah ditambahi. Aku sing ra ndedit blas mah ming dinengke wae, dilirik wae ora. Lah kowe mungkin lek ra tak naiki mungkin kowe iki nek tak naiki saya keset. Saya ngarep-arep saya tamak. Mula tak ajar ngono. Nek kowe ra ndedit ki ra apa-apa ngono. Mungkin nek kelaparan, ora mungkin kelaparan, kowe nek arep kelaparan karek dene mangan wis tak sediani kok. Nah itu ta? Nek aku tak kon nuruti hawa nafsumu sing kowe keset kuwi aku moh. Ana ta?
Nek pulsa habis, pulsa iki ora termasuk kewajiban. Ora nggo pulsa ora apa-apa. Nabi Adam iki sak jek jumlek rong tahun ndek pulsa, ora kaing-kaing. Gitu. Gitu. Jadi jangan cari-cari alasan. Kok enggak kerja? Enggak ada sepeda ya. Belikan sepeda dong. Wah, kalau kerja harus pakai sepeda ya. Itu alasan saja. Kalau mau kerja aja, enggak usah menunggu punya sepeda. Enggak kerja. Wah, cuma punya sepeda ya, belum punya motor ya. Nah, pakai sepeda kan bisa kerja. Kenapa harus pakai motor? Udah loh. Kerjaannya itu ngantar barang dari sini ke Surabaya. Naik sepeda tetap bisa sampai. Ya tak? Ora usah cari alasan. Kalau kamu cari-cari alasan begitu terus, wah, kamu malu di hadapan Allah nanti di akhirat. Malu di hadapan manusia ketika hidup. Kamu bisa nih membohongi orang. Atau sesekali, tapi kamu tidak akan bisa terus-menerus membohongi orang. Dan kamu tidak akan mungkin bisa membohongi dirimu sendiri, apalagi membohongi Allah. Nah, gitu loh. Jadi orang kok saiki iki santri yo cok do kokean alasan. Tidak semua sih, 1 2. Kokean alasan wae wis nyebuai ini. Intinya mau siji, asalkan kita itu mau berjuang, bekerja keras, selesai masalah. Dan tidak ada alasan. Kerja keras itu dalam keadaan punya sepeda atau tidak punya sepeda, punya motor atau tidak punya motor, bisa. Yang penting kata Rasulullah, ada sarapan dan badan sehat, itu sudah cukup sebagai modal. Ada sarapan, ada badan sehat, masih cari alasan lain, nggak punya modal. Ayo bekerja yang tidak pakai modal kan banyak. Jadi nggak ada alasan untuk itu. Misalnya ya tidak bekerja nggak apa-apa, yang penting tidak menimbulkan masalah. Nah, diisi dengan banyak ibadah. Yang biasanya tidak bekerja itu menimbulkan masalah, terutama laki-laki. Menimbulkan masalah, mungkin dengan istri, mungkin dengan anak, mungkin dengan mertua, mungkin dengan orang tua. Nah, lagi berjuang untuk diri sendiri aja malas, apalagi berjuang untuk agama Allah, untuk Rasulullah, untuk kejayaan orang beriman, umat beriman. Nah, bisa kamu memperjuangkan dirimu sendiri aja malas, apalagi memperjuangkan orang lain. Padahal kita sebagai orang beriman itu diperintahkan untuk memperjuangkan agama Allah. Adalah untuk meneruskan pekerjaan Rasulullah sesuai dengan tingkatan kita masing-masing. Nah, itu kan harus beres dulu diri sendiri. Diri sendiri nggak beres gimana? Tuh, ini tak delok anak-anak muda itu di bawah 30 tahun itu loh, saya agak ungsum masalah itu. Di bawah 40 tahun ya sudah bermasalah. Ini piye generasi gombes gitu. Generasi di atas 40 tahun atau lebih itu orang kaya ngono kuwi kelakuane iki. Ya ora kabeh sing yang di bawah 30 tahun ya akeh sing sregep. Di bawah 40 tahun yang sregep ya akeh. Sing ramutu ya ana. Nah, masalah iki ramutu siji wae aku ki weruh mataku ora sengaja iki sepet kabeh aja dadine iki. Apa? Oh, setitik nila merusak susu 1 tangki ora mung sebelangan. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ramyang ya, ojo-ojo aku sing disindir Pak Kiai. Ramyang saya ra beres meneh. Ya menyang ning rasane ngarep. Udah, to menyang go topeng. Topengnya Pak Wan saya ono stok. Bismillahirrahmanirrahim. Ora nggo topeng tenan lho, cowok, aku terus nggo topeng, dudu kowe cetha wis, ora usah kuwatir dudu kowe.
wa tarahum idza sutimu dan seterusnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.